Di tengah kebun karet yang sepi, hujan turun deras. Bu Siti sedang bekerja menyadap karet. Hasilnya dikit banget, mana cukup buat nyicil utang. Ya ampun, gimana ini? Aku harus nambah beratnya biar kelihatan banyak. Bu Siti memasukkan beberapa batu ke dalam cetakan karet supaya menambah keberatan. Aku cuma pengen cepet lunas utang. Aku capek hidup miskin kayak gini terus. Kalau aku tambahin batu kayak biasanya, pasti uang yang didapat bisa lebih banyak. Lagian juragan gak bakalan curiga. Tiba-tiba kelihatan petir menyambar. Tubuh Bu Siti terjatuh, tubuhnya tak bergerak. Ya Allah, lindungilah ibu. Aku udah suruh dia jangan berangkat waktu hujan kayak gini. Tapi ibu tetap maksa. Ibu, cepatlah pulang, Bu. Aku takut sendirian. Hujannya makin kencang. Jangan kenapa-napa ya, Bu. Beberapa jam kemudian, setelah hujan reda, Ratih menemui Pak RT. Pak RT, Pak, saya mohon tolong, Pak. Ibu belum pulang sejak pagi. Saya takut ada apa-apa sama beliau di kebun karet, Pak. Lah Ratih, ibumu belum pulang, bukannya tadi cuma menyadap karet aja ya? Biasanya juga sore udah balik kan? Iya, Pak. Tapi kali ini beda. Hujannya tadi deres banget, Pak. Saya udah panggil-panggil dari rumah, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Aduh Rati, kamu itu jangan terlalu panik. Mungkin ibumu cuma ngaso di gubuk kebun. Biasanya penyadap suka gitu kok. Iya Bu, tapi kali ini firasat saya nggak enak banget. Saya cuma minta tolong bantu cari ibu saya ke kebun karet. Ratih, kebun itu luas loh. Lagian sekarang udah reda, pasti ibumu itu aman. Nanti juga pulang sendiri, nggak usah khawatir dulu ya. Pak, kalau saya nyari sendiri, saya takut. Kebun itu jauh banget dan jalannya licin. Saya mohon ya Pak, tolong saya. Ya ampun, kasihan banget anak ini. Udah ditinggal bapaknya, sekarang takut kehilangan ibunya juga. Ya baiklah Ratih, kalau begitu bapak mau bantu kamu cari. Tapi kamu jangan jauh-jauh ya, ngerti kan? Terima kasih Pak. Makasih banyak ya Bu Rani, Bu Hati. Saya benar-benar takut ada apa-apa sama ibu. Setelah berjam-jam menyusuri kebun karet, mereka akhirnya menemui Bu Siti. Ibu, oh, kenapa begini Bu? Oh, kenapa nggak dengerin Rati waktu Rati larang pergi tadi Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ratih, sabar ya nak, ibumu udah nggak ada. Ya Allah, kasihan banget anak ini. Sendirian sekarang gak punya siapa-siapa lagi. Loh, kok bisa ya? Padahal cuma nyadap karet. Apa mungkin kesambar petir ya tadi waktu hujan deras? Mungkin aja. Tapi katanya Bu Siti itu sering curang loh, nyampur getah sama batu biar beratnya nambah. Hei, jangan ngomong sembarangan. Sekarang bukan waktunya menyebar omongan seperti itu. Kita itu lagi di tempat duka. Enggak Pak, enggak apa-apa kok. Biar saya yang ngomong. Omongan mereka itu emang benar. Ratih, maksud kamu apa nak? Saya tahu Pak. Tiap habis nyadap, ibu selalu masukin batu kecil ke cetakan getah biar beratnya nambah. Saya udah sering lihat. Astagfirullah, jadi benar Rati. Ibu kamu sampai segitunya. Iya Bu, tapi ibu nggak jahat. Ia cuma takut dimarahin bos kebun karena hasilnya dikit. Ia cuma pengen lunasin utang almarhum bapak secepatnya. Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa Bu Siti dan berikan kekuatan buat kamu Ratih. Kamu anak yang kuat nak. Ibu, Rati janji bakalan terus hidup jujur Bu. Rati nggak bakalan ngulangin kesalahan ibu. Tenanglah di sana ya Bu. Rati sayang ibu. Malam itu di rumah Bu Siti sedang dalam keadaan penuh duka karena suami Bu Siti meninggal dunia. Ibu, aku masih nggak percaya deh bapak udah nggak ada. Rasanya rumah ini sepi banget sekarang. Iya nak, ibu juga masih belum bisa terima bapak itu pergi terlalu cepat. Padahal ibu pengen lihat dia sembuh dulu. Astagfirullah, Juragan Herman, malam-malam datang ke rumah saya. Ada keperluan apa ya Juragan? Saya datang bukan basa-basi Bu Siti. Saya kesini mau ngebahas soal utang almarhum suami kamu yang belum lunas.
Hutang? Bukannya sebagian besar udah dilunasin waktu almarhum masih kerja di kebun juragan? Sebagian, ya tapi masih banyak sisanya, sekitar 7 juta lagi. Saya itu sudah cek catatan di kantor, saya itu nggak peduli soal apapun itu ya. Hutang tetap hutang, kalau nggak dibayar ya konsekuensinya kalian itu tanggung sendiri deh. Juragan Herman, tolonglah juragan. Kami baru saja kehilangan kepala keluarga. Beri kami waktu juragan. Saya janji bakalan bayar semuanya, asal jangan sekarang. Saya itu sudah cukup sabar, saya menunggu berbulan-bulan dan sekarang saya itu mau kejelasan kapan kamu bisa bayar. Saya nggak punya uang sekarang juragan. Bahkan buat makan aja susah. Tolonglah juragan, jangan desak saya kayak gini. Kalau begitu kamu itu kerja aja di kebun saya, lanjutkan tugas almarhum suamimu itu. Gajimu bakal langsung saya potong buat menyicil hutang. Juragan, apa nggak ada cara lain selain itu? Saya takut nggak kuat kerja nyadap karet sendirian. Kalau kamu itu nggak mau kerja, saya sita rumah ini beserta tanahnya. Semua milik suamimu jadi jaminan hutang. Baiklah juragan. Saya terima tawarannya. Saya akan kerja di kebun juragan mulai besok. Nah begitu dong, akhirnya kamu itu mikir juga. Saya itu suka orang yang tahu diri. Besok subuh kamu sudah harus di kebun, jangan telat. Keesokan harinya Bu Siti mulai bekerja menyadap karet. Itu Bu Siti ya? Kok tiba-tiba dia kerja di sini? Biasanya cuma lewat saja ngantar makanan buat suaminya. Iya, bener. Tumben banget. Padahal selama ini katanya Bu Siti itu nggak pernah mau kerja di kebun loh. Mungkin karena terpaksa aja kali ya. Jangan asal ngomong ya ibu-ibu. Kalian nggak tahu apa-apa soal hidup saya. Saya kerja di sini karena saya nggak punya pilihan lain. Saya harus bayar hutang suami saya. Walah, sekarang baru sadar ya. Bukannya dulu uang hasil kerja almarhum suami kamu dipakai buat poya-poya. Sekarang baru nyesel. Udahlah Bu Siti, jangan emosi dulu. Kami cuma ngomong karena kaget saja. Siapa tahu bisa bantu biar ibu nggak capek sendiri. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi udah ribut seperti di pasar? Kalian itu kerja atau malah bikin onar di lahan saya sih? Maaf Pak, cuma salah paham aja. Bu Siti sama beberapa pekerja sempat berselisih dikit. Bu Siti, saya tuh baru kasih kesempatan 1 hari kerja. Jangan langsung bikin masalah dong. Saya itu gak suka drama di tempat kerja ya. Maaf Pak, saya cuma nggak tahan dengar mereka ngomong seenaknya. Saya kerja bukan buat ribut. Ingat saya itu nggak mau ada keributan lagi. Yang kerja ya kerja. Yang malas siap-siap saya keluarkan. Beberapa hari kemudian setelah Bu Siti dengan rutin bekerja, akhirnya tiba saatnya untuk gajian. Masuk aja, Bu Siti. Saya itu udah nunggu dari tadi. Katanya mau ambil gaji pertama ya. Iya Pak, saya cuma mau ambil hasil kerja minggu ini. Saya udah nyadap dari subuh tiap hari, nggak pernah bolos. Nah ini gajimu lumayan banyak Bu Siti. Kalau dihitung-hitung kamu dapat 100.000 lebih. Lumayan kan buat ukuran kerja seminggu. Alhamdulillah, makasih ya Pak Herman. Saya bisa beli beras sama obat buat terhati. Akhirnya hasil kerja keras nggak sia-sia juga. Tapi tunggu dulu. Kamu belum tahu potongan uangnya kan? Soalnya kamu masih punya tanggungan besar dari almarhum suamimu itu. Maksudnya gimana Pak? Bukannya udah dipotong dari kerjaan kemarin? Kan Bapak bilang gajinya mau dipotong sebagian buat cicilan utang. Betul, tapi kamu lupa bunganya jalan terus. Jadi dari 100.000 itu saya potong 80.000 untuk bayar bunga dan juga cicilan. 80.000. Jadi saya cuma dapat 20.000. Itu nggak cukup loh Pak buat makan sehari, apalagi buat rati. Ya bukan urusan saya lah Bu. Kamu yang kerja, kamu yang harus tanggung akibatnya lah. Saya itu cuma nuntut keadilan buat uang saya yang belum balik. Nah ambil tuh 20.000 buat seminggu kerja. Jangan banyak omong ya. Minggu depan kerja lebih rajin biar potongannya itu nggak tambah besar. Iya Pak, terima kasih. Saya pamit dulu, masih banyak kerjaan di rumah. Hati-hati di jalan Bu Siti. Jangan sampai mikir yang aneh-aneh. Tapi Hutang nggak Pak, bisa hilang potongannya karena air mata. keterlaluan. Saya kerja dari subuh, tangan lecet, Bu kaki Siti pegal pulang tiap dan di hari. rumahnya ya sangat Masa cuma dibayar tertekan karena hanya 20.000? mendapatkan sedikit uang. Ya Allah, cuma 20.000. Ini bahkan nggak cukup buat beli beras seminggu. Gimana aku bisa bayar semuanya?
Ibu, aku boleh ngomong sebentar nggak? Ada hal penting banget yang harus aku bilang. Iya nak, ada apa? Ibu ini capek banget, baru pulang kerja. Besok aja ya kalau bisa. Nggak bisa bu, ini soal SPP sekolah. Udah 6 bulan aku nunggak. Besok guru bilang kalau belum bayar juga aku nggak boleh ikut ujian. Ya Allah, Rati, sabar dulu ya. Ibu baru aja terima gaji, tapi uangnya dikit banget. Belum cukup buat bayar SPP kamu. Ibu selalu bilang nanti, dan nanti. Dari dulu juga gitu. Aku capek bu, aku cuma pengen bisa sekolah kayak yang lain. Rati, emangnya kamu nggak lihat ibu kerja banting tulang tiap hari? Ibu bahkan makan seadanya supaya kamu bisa terus sekolah. Aku nggak peduli bu, pokoknya aku harus bayar SPP besok. Kalau enggak, aku nggak mau sekolah lagi. Cukup Rati, jangan kurang ajar sama ibu. Kamu pikir ibu nggak sedih ngeliat kamu susah? Jangan nambah beban ibu lagi. Aku cuma minta hak aku bu sebagai anak, bukan minta barang mahal. Aku cuma pengen bisa sekolah kayak anak yang lain. Dan tanpa sadar tangan Bu Siti terangkat dan menampar pipi Ratih. Ibu tega nyakitin aku. Aku cuma pengen ngomong, pengen bantu, bukan nyalahin ibu. Ya ampun, Ratih, ibu nggak sengaja nak. Ibu cuma capek. Ibu nggak tahu harus gimana lagi. Udahlah bu, aku ngerti. Mungkin emang aku yang salah ngomong. Aku masuk kamar dulu ya. Keesokan harinya Bu Siti berjalan menuju rumah seorang teman lamanya, Toto, sesama penyadap karet yang kini hidup berkecukupan. Toto, aku Siti, teman lama kamu. Boleh bicara sebentar nggak? Pasti dia di belakang lagi sibuk sama ayam-ayamnya. Dari dulu juga gitu. Loh, itu Toto ngapain ya? Kok kayaknya bukan nyadap, tapi malah ngisi-ngisi sesuatu ke dalam cetakan. Semakin dekat Bu Siti melihat dengan jelas Toto sedang memasukkan batu kecil ke dalam cetakan karet yang masih basah. Astagfirullah Toto, kamu ngapain itu? Kok kamu masukin batu ke dalam cetakan karet? Ah Siti, kamu ngapain di sini? Ngintip orang kerja ya? Aku bukan ngintip toh, tapi aku datang karena mau belajar cara nyadap yang benar. Tapi malah lihat kamu curang kayak gini. Jangan asal ngomong ya. Kamu itu nggak ngerti apa yang aku lakukan. Ini cuma eksperimen, ngerti? Eksperimen apaan? Aku tahu itu curang Toto. Kamu sengaja kan tambahin batu biar hasil karetnya berat? Kamu itu nggak ngerti Siti. Kalau kerja jujur doang nggak akan bisa kaya. Aku cuma nyari cara cepet biar nggak miskin kayak dulu. Ya tapi bukan begini caranya toh. Aku juga susah, tapi aku masih takut sama dosa. Kamu mau kaya dengan cara curang? Dosa nggak bikin dapur ngebul Siti. Kamu pikir orang kaya itu di kampung ini semuanya suci? Mereka juga banyak akalnya. Jadi selama ini kamu kaya karena nipu hasil sadapan. Aku kira kamu berhasil karena kerja keras. Udah Siti, jangan ikut campur urusan aku. Kalau kamu itu buka mulut, aku pastikan kamu itu tidak bakal diterima kerja dimanapun. Jadi selama ini kamu kaya karena nipu hasil sadapan. Aku kira kamu berhasil karena kerja keras. Cukup, pergi kamu dari sini. Aku itu nggak butuh orang sok suci seperti kamu ngatur hidup aku. Aku ini datang dengan niat baik toh, tapi ternyata kamu malah lebih buruk dari gosip yang pernah aku dengar. Sepulangnya dari rumah Toto, Bu Siti mampir ke taman untuk menjernihkan kepalanya. Aduh, aku masih nggak percaya. Toto, temen yang dulu susah bareng aku, ternyata bisa kaya cuma karena curang. Apa dunia ini emang nggak adil ya buat orang kayak aku? Aku kerja jujur, tapi tetap miskin. Sementara orang lain nipu, malah hidup senang. Apa gunanya aku terus jujur kalau hasilnya cuma penderitaan? Oh Siti, aku tahu isi hatimu. Kamu capek hidup miskin kan? Capek terus disalahkan. Padahal kamu itu cuma mau bertahan hidup. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu apa yang aku rasain? Aku itu cuma teman yang datang membawa solusi. Aku tahu caranya biar kamu itu nggak menderita lagi. Solusi? Solusi apaan? Jangan-jangan kamu cuma mau nipu aku juga ya? Enggak Bu Siti, aku cuma kasih saran. Kamu bisa ikuti cara temanmu itu, Toto. Tambahin saja batu kecetakan karetmu. Beratnya pasti akan naik berkali-kali lipat.
Tapi itu curang, itu dosa. Aku nggak mau hidup dari hasil kecurangan. Dosa? Apa dosa bisa bikin kamu itu dan anakmu itu makan? Lihat Ratih, setiap hari kelaparan. Kamu itu tega biarkan dia itu hidup terus sengsara. Aku cuma pengen hidup tenang, nggak mau disiksa kemiskinan lagi. Kalau begitu lakukanlah sedikit saja, tidak akan ada yang tahu. Lagi pula semua orang juga cari cara sendiri buat bertahan. Kalau cuma sekali, nggak apa-apa kan? Aku cuma mau bantu anakku, bukan buat kaya. Nah, itu baru pintar. Sekali saja cukup, nanti kamu itu bakal tahu rasanya. Jadi tenang, dunia tidak akan marah karena kamu itu curang sedikit. Keesokan harinya Bu Siti mulai bekerja dengan curang. Kayaknya nggak ada yang lihat, semua pekerja masih di bagian utara. Ini saatnya aku coba cara itu. Lagian cuma beberapa aja, nggak banyak kok. Nanti bisa aku ganti kalau uangnya udah ada. Ini bukan dosa besar kan? Semoga aja nggak ada yang tahu. Semoga Allah masih mau maafin aku. Ini demi Ratih, aku terpaksa kayak gini. Siang itu halaman rumah juragan Herman dipenuhi para penyadap yang datang untuk setor hasil kerja. Semoga hasilnya cukup berat. Kalau sampai lebih banyak dari kemarin, mungkin aku bisa dapat tambahan gaji. Oke Bu Siti, sekarang giliran kamu taruh embernya di sini biar saya timbang. Wah, berat banget nih Bu Siti. Kok bisa sebanyak ini padahal yang lain hasilnya rata-rata aja. Ya mungkin rezeki saya lagi bagus, Pak. Saya kerja dari subuh loh soalnya. Siapa yang hasilnya paling berat hari ini? Ini Pak, punyanya Bu Siti, beratnya 2 kali lipat daripada biasanya. Wah, hebat juga ya Bu Siti kamu. Nggak nyangka kamu itu bisa mengalahkan penyadap yang udah lama kerja di sini. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha lebih rajin aja. Pengen buktiin kalau saya bisa kerja kayak yang lain. Gitu dong, kalau kamu terus rajin kayak gini, saya itu kasih bonus tambahan biar kamu itu makin semangat menyicil hutangmu. Iya, Pak. Makasih banyak ya. Saya janji deh bakalan kerja lebih keras lagi. Bagus, saya suka pekerja kayak kamu. Terus bertahankan, nanti kamu itu bisa cepat bebas dari hutangmu. Akhirnya cara curangnya berhasil dan dia mendapat banyak uang. 3 hari kemudian. Akhirnya hasil kerja keras, maksudku hasil usahaku membuahkan hasil juga. Berat cetakan, berat pula uangnya. Ternyata gampang juga ya. Cuma sedikit curang aja, tapi hasilnya luar biasa. Kalau terus kayak gini, aku bisa lunasin hutang dan Ratih bisa sekolah tinggi. Di balik pintu kamar, Ratih mendengar semua ucapan ibunya dengan wajah kaget dan juga bingung. Ibu, jadi semua uang itu hasil curang. Ibu benerin masukkan batu ke cetakan karet. Loh, Ratih, kamu dari tadi ngoping ya? Ibu cuma ngomong sendiri, kamu salah dengar kali. Aku nggak salah dengar, Bu. Aku dengar jelas Ibu bilang hasil beratnya karena masukin batu. Ibu kenapa bisa begitu? Udah, jangan keras-keras. Ini cuma sementara, Nak. Ibu cuma pengen cepet lunasin hutang dan bantu kamu. Tapi itu salah, Bu. Ibu dulu selalu bilang jangan ambil hak orang lain, meskipun kita susah. Dan sekarang, Ibu malah kayak gini. Ratih, kamu ini masih kecil. Kamu nggak tahu rasanya jadi ibu. Setiap hari ditagih, dihina, dibilang nggak berguna. Tapi bukan begini caranya, Bu. Nanti ibu malah dapat musibah. Aku takut banget. Udah, cukup deh. Ibu nggak mau denger lagi. Kalau kamu sayang ibu, kamu diam ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tapi Bu, di luar lagi hujan deras. Ibu mau kemana? Ibu mau kerja. Ibu harus pastiin hasil sarapan besok bakalan tetap bagus. Udah deh, kamu jangan ganggu. Ibu, tolong jangan pergi sekarang, Bu. Hujannya deras banget. Nanti ibu sakit. Ya lebih baik ibu kehujanan daripada dengar omongan kamu. Dan ingat ya Ratih, kalau kamu buka mulut soal ini ke siapapun, ibu nggak bakal maafin kamu. Dari kejadian yang menimpa Bu Siti, para warga mulai mengambil hikmahnya. Siapa sangka Bu Siti yang dulu keras kepala ternyata meninggal dengan cara seperti ini ya. Petir menyambar saat dia sedang bekerja, sungguh mengerikan.
Iya Pak, katanya waktu ditemukan di sebelahnya ada batu-batu kecil dicetakan karet. Iya Pak, katanya waktu ditemukan di sebelahnya itu ada batu-batu kecil dicetakan karet. Orang bilang itu cara curang buat nambah berat. Susah boleh, tapi curang jangan. Hidup ini ujian loh, Bu Tati. Kalau kita itu mencari untung dari cara yang salah, akhirnya bakal rugi sendiri kita. Tapi kasihan juga ya, mungkin dia terpaksa, hutang suaminya banyak, hidupnya susah, kadang orang nekat kalau terdesak. Semoga aja arwahnya diterima Tuhan, dan semoga anaknya Ratih bisa hidup lebih baik dari ibunya. Kita harus ambil pelajaran dari semua ini. Kejujuran ini penting meskipun hasilnya kecil, tapi berkahnya besar. Iya betul Pak, saya juga janji mulai sekarang mau kerja jujur biar gak ngalamin nasib kayak Bu Siti.